History Maker. Terima kasih, Sintayong. Oke. Yap. Jadi kembali lagi bersama gue di sini, dan ya di video kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat hype banget di Indonesia. Tapi sebelum itu akhirnya saya balik lagi ya di sini ya di YouTube ini karena beberapa bulan kebelakangan, bukan beberapa hari ya, beberapa bulan kebelakangan tidak ada upload lagi dan segala macam. Oh ya, by the way, ini lagi hujan ya, seperti biasa. Lagi musim hujan dan deras banget ya. Nggak tahu sih ini masuk audio apa enggak. Kayaknya harusnya enggak ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan Sintayong, ya sebenarnya di sini gue mau bilang juga ya, lagi-lagi tidak konsistennya saya ya mengupload video karena memang yang pertama emang karena lagi kesibukan di luar ini ya, kuliah sih. Dan kebetulan lagi semester akhir dan lagi mengejar target-target sesuai yang sudah diterapkan oleh kampus ya kan. Jadi harus begitulah ya, kalian tahu sendiri. Dan yang kedua ya mood. Kadang kalau udah terlalu banyak kerjaan atau sibuk gitu, atau aktivitas kerjaan, udah kayak sibuk banget gue. Ya gimana ya, mood tuh kadang suka agak males, agak kadang bisa punya ada mood lagi tapi nanti tiba-tiba nggak kondusif lagi kan ya, jadi ya kadang gitu. Dan sekarang kebetulan sangat mood dan karena memang lagi hype sekali. Sebenarnya ini berita sedih sih sebenarnya sih, bukan seneng ya. Kalian udah tahu semua sih sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di luar sini di kalangan sepak bola Indonesia. Makanya khusus video ini kali ini gua memakai, terlalu ngeblur lagi nih. Nah, itu oke. Mohon maaf. Autofocus soalnya kan. Makanya spesial hari ini gue pakai jersey timnas karena memang kita akan bahas itu. Sebenarnya di sini gue ingin ngobrol aja sih, sebenarnya cuman ngasih pendapat, mungkin diskusi sama kalian yang nonton, yang bisa komen nanti di video ini di bawah. Bisa komen apapun itu, masukan apa segala macam, menurut kalian gimana apa segala macam, bilang saja karena emang ya gue mau ngobrol aja di sini, mau kasih pendapat. Dan emang kebetulan gue punya YouTube dan emang wadahnya. Karena kalau misalnya di sosmed lain tuh kan harus ngetik dan segala macam, kadang terbatas, kadang juga capek ya jari ya ngetik ya, daripada ntar lupa lagi apa yang mau disampaikan, jadi langsung aja ngomong sini kan itu. Jadi ya ini sebagai wadah gue untuk memberi pendapat aja. Gue nggak ada maksud ke lain hal atau menyerang oknum apapun siapapun, karena emang mau berpendapat aja seperti kalian mungkin yang memang saya pecinta sepak bola, apalagi khususnya Indonesia yang benar-benar lagi hype banget sekarang ya. Kebetulan ini tanggal 7 Januari 2025. Oh ya, selamat tahun baru. Baru ngomong-ngomong. Selamat tahun baru buat kalian walaupun telat, ini udah memasuki hampir pertengahan Januari. Ya semoga wish kalian yang di tahun 2022 yang akan ingin dicapai di tahun 2025 itu bisa tercapai ya. Dan ya gue juga gitu sih, sama sih. Semoga bisa tercapai secepatnya di 2025, dan yang positif 2024 kita ambil ke 2025, yang negatif kita buang aja ya kan. Dan buset kuduknya bro, anjir, nggak tahu udah denger apa nggak. Nah, dan baru masuk Januari 2025 sudah dapat kabar yang tidak mengenakan. Ada aja gebrakan gitu ya. Diawali dengan Sintayong, pelatih timnas Indonesia kita, tidak akan bekerja sama lagi dengan timnas Indonesia dan PSSI. Ya dipecat lah ya dibilangnya ya. Dia nggak akan lanjut karena ya memang sudah disepakati bakal tidak dilanjutkan gitu ternyata. Kemarin gua nonton beberapa cuplikan konversi persnya PSSI tanggal 6 jam 1 WITA kalau di sini. Di sana di WIB berarti jam 12. Ya gue nonton beberapa kata-kata apa segala macam.
yang menyebut kalau memang Sintayong tidak bisa diperpanjang lagi, bukan diperpanjang, memang kontrak masih ada sih, cuman ternyata harus putus hubungan kontrak dengan kita semua PSSI dan timnas Indonesia karena memang ya gitu tidak bisa dilanjutkan karena memang ada isu-isu beberapa apa ya, kayak nggak tahu sih gue bener apa nggak, kayak ada yang bilang pemain kita khususnya pemain diaspora ngasih masukan, terus ternyata Sintayong tidak menerima masukan itu dan akhirnya dia jadi cadangan dan segala macem. Dan contohnya jadi lawan Cina kemarin yang kita kalah 2-1, nggak tahu itu bener apa nggak ya, ini masuk rumor berita yang bersebaran. Sebenarnya gue kemarin mau buat video ini tuh kemarin, cuman karena gue mau melihat, karena kan kemarin tuh fresh banget men, baru mulai, jadi gue nggak mau langsung bereaksi gitu, karena gue harus lihat berita-berita lain dulu ada apa, terus penggantinya siapa dan gimana dan gimana, dan ya gue rasa besokannya hari ini berarti ya kita bahas ini aja ya. Sebenarnya sedih karena timnas Indonesia ini adalah timnas yang bener-bener pada waktu itu sebelum Sintayong melatih ya, bener-bener mulai dari nol yang bener-bener waktu itu 173 ranking FIFA kita, dan Sintayong juga bener-bener mulai dari nol gitu, dari pemain-pemain muda kita yang bener-bener dibangun. Contohnya kayak Rizky Ridho dan lain-lain, Arhan itu kan dari pembinaan dia juga dari awal masuk, dan sampai akhirnya dia tuh 2020 akhir ya, berarti 2024 hitungannya 5-4 tahun lah di timnas Indonesia. Jadi dia tuh sudah membangun tim yang benar-benar mungkin secara chemistry sudah mulai dapet, pemain-pemainnya juga tahu maunya dia apa. Sintayong juga kenal pemainnya, beberapa pemain juga udah deket. Dan ternyata harus berhenti gitu aja. Kalaupun memang mau dipecat, kita tunggu sampai kualifikasi Piala Dunia selesai dulu. Harusnya sih begitu ya. Dari saya sendiri sih, pendapat saya sih begitu. Ya mungkin orang lain berbeda, tapi kalau dari gue sih gitu ya. Pengennya kalaupun emang nanti ada evaluasi besar-besaran. Kebetulan juga kemarin di konversi pers bilang setiap pertandingan tuh pasti ada evaluasi. Kalau memang mau evaluasi besar-besaran sih di setelah kualifikasi Piala Dunia ya, karena kita menyisakan 4 pertandingan yang kalau gue bilang harusnya kita selesaiin dulu ini, baru kita bisa ganti pelatih kalau memang diharuskan banget mengganti pelatih itu karena memang satu dan lain hal. Tapi ternyata di awal tahun masih ada waktu 2,5 bulan buat pelatih baru. Nggak tahu dia kenalan sama pemain apa gimana cara adaptasi juga gue sekali lagi nggak tahu gimana caranya, tapi kita harap semua pasti secepatnya karena hitungannya kan kayak jadi mulai dari nol ya. Kayak ini tim udah dibangun, udah dapet chemistry tapi belum finish gitu loh, belum ke tahap yang puncak tapi udah disuruh stop. Itu kayak apa ya, padahal prestasi kita sangat-sangat menjanjikan, bukan trofi ya prestasinya, kayak lolos Piala Asia 16 besar apa segala macam. Kita merasakan main di Asia dan dikenal dunia dan bisa lawan apapun itu berkat Sintayong juga, gak bisa dipungkiri lah. Sintayong banyak banget bawa kontribusi ke Indonesia, ke timnas Indonesia, bahkan di luar lapangan. Setahu gue juga Sintayong punya akademi kan di sini, kalau nggak salah. Jujur pas gue kemarin baca di IG dan segala macam kaget sih. Gue sebenarnya mantengin konversi pers di YouTube itu kan, cuman keburu di IG langsung gue buka tuh langsung kayak pada banyak bilang terima kasih Sintayong apa segala macam, terus langsung gue buru-buru buka YouTube dan gue tonton dari awal dulu kan. Beneran kalau dibilang karena AFF, kegagalan AFF juga banyak sih spekulasi yang ngomong tentang mungkin ini karena AFF atau enggak. Cuman kemarin pasti Pak Erik ditanya, jawaban beliau cuman ya setiap pertandingan pasti ada evaluasi gitu loh. Dan katanya sebelum lawan Cina pun sebenarnya sudah mau ada pembicaraan untuk mengakhiri kerjasama ini, cuman karena akhirnya menang lawan Saudi kalau nggak salah kemarin tuh, ngomongnya begitu dah kalau nggak salah. Jadi
ada harapan baru lagi mungkin, makanya tidak ada pembicaraan. Dan setelah itu mungkin karena ngelihat AFF pun begini, sekali lagi yang mau seperti itu tentang AFF, pemain-pemain muda pas segala macam, gue no comment. Kalian bisa nilai sendiri sih. Gue juga punya pendapat sih sebenarnya, cuman nggak bisa diungkapkan di sini karena mungkin terlalu straight to the point, takutnya kenapa-napa kan. Jadi ya mungkin karena memang udah saatnya Sintayong harus selesai di timnas Indonesia, tapi memang jujur mendadak banget nih, sangat disayangkan, sangat-sangat mendadak karena tiba-tiba konversi, tiba-tiba bilang udahan. Kayak Pak Sumarji kemarin terakhir tuh ketemu tuh sebelum konversi pers, katanya ketemu dan ngobrol langsung dan Sintayong menerima. Sintayong bilang terima kasih dan dia mendoakan kita lolos ke Piala Dunia di 2026 ini. Gue bingung sih sebenarnya, jujur aja nih, bingung aja nih. Kalau pelatih baru mungkin memang kalau misalnya emang ada yang lebih bagus, oke lah. Tapi kan tetap aja harus mulai lumayan dari bawah lagi kan. Dan kalau dipertahanin kan maksudnya lebih ya coba pertahanin dulu lah gitu. Lebih bersabar sampai nanti selesai di kualifikasi Piala Dunia gitu loh. Karena lumayan nanggung sebenarnya, sangat-sangat nanggung. Gue juga kemarin waktu lawan Cina kecewa juga sih sama Sintayong gak mainin Tom Haye dan segala macam dengan rotasinya dia. Lumayan agak kelihatan meremehkan dengan materi pemain dan segala macam, dan akhirnya kita ya kena batunya kan, kalah 2-1 padahal target kita memang yang bisa sangat kita lawan itu di Bahrain dan Cina. Kalau Bahrain kita tahu semua wasit lah. Kalau Cina tuh kayak nggak ada alasan buat nggak menang gitu loh, ngerti nggak sih? Dengan materi pemain kita yang ada saat itu dibandingin pemain Cina kan jauh ya. Jadi ya sangat disayangkan sih. 4 tahun atau 5 tahun Sintayong ini ya dia udah membangun segitu banyak gebrakan untuk timnas Indonesia, dari pemain diaspora, pemain muda, PC sana sini, uji coba FIFA Matchday apa segala macam sampai lawan Argentina bahkan. Walaupun memang itu sangat ada peran penting dari ketua PSSI, tapi semuanya dibangun oleh Sintayong. Dari bener-bener gue masih ingat banget itu, gila zaman-zaman kegelapan. Itu dari sebelum pandemi dan akhirnya pandemi, Sintayong masuk dan akhirnya pelan-pelan per tahun sangat-sangat dicintai masyarakat Indonesia. Satu-satunya orang Korea mungkin yang benar-benar dicintai masyarakat Indonesia di semua kalangan. Mungkin ya. Ini gue nggak tahu sih ngomong-ngomong seberapa banyak dan seberapa panjang, ya seadanya aja. Mungkin kalau panjang udah panjang lah, kalau pendek ya sudah lah ya. Karena kan emang dari awal emang niat ngobrol aja santai, ngasih pendapat segala macam. Jadi kalau misalnya kalian seperti biasa yang gue bilang tadi, ada masukan apa segala macam, tinggal komen di bawah. Bakal gue lihat dan gue baca, bahkan gue jawab. Dan untuk pelatih baru, nah ini kemarin di wawancara Pak Erik di wawancara dan di konversi pers itu ngomong kalau sudah ada kandidat gitu ya, kandidat yang akan menggantikan Sintayong di kursi pelatihan timnas senior Indonesia. Beberapa nama sangat langsung di list ya, karena kemungkinan besar pasti Belanda. Pak Erik juga ngomong Belanda, kayak Giovanni Van Bronckhorst, Louis van Gaal, Erik ten Hag bahkan. Terus ada Patrick Kluivert, banyak lah pelatih Belanda. Kemarin gue juga masih bimbang tuh kan, kayak biasalah kita akan milih-milih kayak kalau memang Sintayong harus dipecat berarti harus ada pelatih yang lebih bagus untuk menangani timnas Indonesia gitu ya. Karena menurut gue ya kita udah nggak ada percaya proses lagi untuk saat ini, karena masa percaya proses itu udah lewat sebenarnya. Ini tim udah mulai kebentuk gitu loh. Jadi sebenarnya nggak tahu ya ini salah apa enggak ya, cuman kalau udah kayak gini keputusannya sebenarnya PSSI agak risky juga ya ngambil keputusan ini, karena ini benar-benar dalam tanda kutip kalau memang ke arah yang negatif ini bahaya banget. Karena kalau sampai terjadi sesuatu sama timnas kita ke depannya,
dampak ke PSS ini gede banget. Buset, petir kok. Ya gitu, jadi dampak ke PSS itu bakal besar banget. Dan ya gue gak tahu ya gimana ya. Jujur satu sisi gue kecewa keputusannya kayak gini, cuman satu sisi ketua kita masih Pak Erik gitu loh, yang elektabilitasnya tuh tinggi, yang benar-benar disorot di dunia bahkan karir jejak dia di sepak bola itu benar-benar ada gitu loh. Jadi ya apalagi sebelum ini kan dia benar-benar ngelakuin pekerjaannya dengan sangat-sangat sesuai lah, bahkan kadang melebihi ekspektasi gitu loh. Jadi walaupun STY diganti ini sebenarnya harusnya ya seorang Erick Thohir, seorang ketua umum PSSI nggak mungkin nggak mikirin mateng-mateng kenapa mengambil keputusan kayak gini. Nggak mungkin dong main asal-asal aja, nggak mungkin tanpa diskusi apa segala macam. Seorang Erick Thohir loh, seorang Erick Thohir, ingat di satu sisi begitu loh. Walaupun kita semuanya kecewa banget, kayak ada aja gebrakan awal tahun kayak tiba-tiba gini loh, tiba-tiba termasuk sangat tiba-tiba ya terjadi. Ya kaget, semua orang pasti kaget. Satu sisi ada Pak Erik, dan jujur gue sebenarnya 50-50 sebenarnya. Jadi ada juga percayanya karena memang masih Pak Erik yang ketua PSSI, dan gue yakin dari semua keputusan yang diambil dia sudah memikirkan matang-matang kayak dampak apa segala macam. Dan untuk pelatih barunya juga gue harap lebih bagus lah, lebih bisa membawa timnas ke jenjang lebih serius, lebih tinggi lah gitu. Maksud lebih serius anjing, udah kayak hubungan anjing. Lebih serius ya gitu. Jadi satu sisi gue kecewa, nggak setuju, sama seperti kalian juga di luar sana. Tapi satu sisi juga gue oke lah, karena masih Pak Erik yang megang, dan beberapa pemain diaspora masih ada di tim kita yang banyak main di luar negeri. Dan gue rasa kalau masih dengan pemain diaspora yang kita punya saat ini dan beberapa lagi nambah, kalau nggak salah kemarin gue baca Pak Erik ada ngomong Jairo itu diproses, Ole juga bakal diproses, dan yang terbaru adalah Mitchell Baker bro, left backnya PSG dulu bro. Sekarang lupa gue main di mana dia. Ya, pokoknya dia ternyata ada keturunan dari kakeknya yang dari Maluku kalau nggak salah tuh kemarin. Tapi left back banyak juga ya left back kita ya. Ya intinya ada beberapa pembicaraan buat pemain diaspora selanjutnya yang bakal bertambah terus. Makanya mungkin kita ditambah dengan pelatih Belanda mungkin, karena memang dari budaya dan segala macam komunikasi mungkin lebih cepat adaptasi dan lebih nyambung. Karena kan kalau kemarin STY kan harus penerjemah, dan penerjemahnya Indonesia dan Inggris kan, jadi kayak banyak banget penerjemah. Dan Sintayong juga mungkin belum terlalu lancar bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin kendala komunikasi juga, makanya Pak Erik kemarin juga ngomong itu yang salah satu ya kenapa mengganti Sintayong. Dan beberapa pertandingan kemarin juga ngelihat strategi dan taktik Sintayong masih defensif gitu lah, sangat-sangat defensif dan monoton lama-lama. Dan akhirnya kita cari pelatih yang lebih bisa mengangkat dan membangun sepak bola Indonesia dengan taktikal menyerang gitu. Ya setuju nggak setuju sih sebenarnya dengan statement kayak gitu, karena memang beberapa pertandingan kemarin di Sintayong juga di level Asia ya, maksudnya banyak yang memang benar-benar blunder, nggak bisa dipungkiri. Tapi memang banyak juga yang benar-benar sangat ada hasilnya. Contohnya yang menang lawan Saudi. Gue di sini bukan membela PSSI atau membela Sintayong, gue coba menjadi penengah aja di sini, mencoba netral, karena gue lumayan paham sih dari dua sisi ini, dua sisi dari PSSI dan Sintayongnya sendiri. Karena gue juga kecewa justru waktu memang puncaknya pada saat waktu lawan Cina yang eksperimen apa segala macam mungkin. Tapi kan itu pertandingan penting, itu kualifikasi Piala Dunia buat kita nyuri poin, penting banget buat curi poin, karena ya poin itu yang bakal nanti kita ada di peringkat atas gitu loh. Kalau bisa ngambil ke peringkat 2 langsung lolos kan kenapa enggak gitu, kenapa harus nunggu ke peringkat 4 dan 3 buat lolos ke round 4 gitu kan. Malu memang targetnya untuk juara 3 dan 4 gitu loh. Dan memang realistisnya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya juga, mungkin banyakkan dari kalian mungkin atau siapapun pandit bilang juga
2030 kita sangat paling realistis untuk masuk Piala Dunia karena pemain-pemain kita yang pada muda itu udah pada matang dan punya jam terbang lebih banyak, lebih tinggi. Tapi pada saat statement itu keluar ya pelatihnya tetap Sintayong gitu loh, karena untuk mencapai 2030 misalnya seandainya Sintayong sampai 2030 kan berarti kan chemistry-nya lebih dapat lagi dengan pemain-pemain baru mungkin yang datang ya, lebih dapat aja. Jadi karena kan lebih lama gitu, lebih sering bareng jadinya kan. Nggak tahu itu kata-katanya bakal berlaku lagi apa enggak setelah ini. Dan kebetulan untuk pelatih barunya nih, Abang Fabrizio Romano sudah bersabda. Gue juga kaget dia menyorot Indonesia langsung di Twitternya dan di IG-nya, di story-nya kan biasanya tuh transfer Patrick Kluivert yang akan jadi 99% pelatih timnas Indonesia yang bakal dipresentasiin di tanggal 12 apa 11 Januari itu kemarin dibilangnya. Jadi Patrick Kluivert yang akan menangani timnas Indonesia setelah Sintayong ini dengan 2 tahun kontrak dan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Kemungkinan besar akan terjadi. Patrick Kluivert nggak mungkin enggak. Yang pertama karena yang ngomong Fabrizio. Yang kedua, statementnya yang ditulis sama Fabrizio itu dengan kata-kata 2 tahun kontrak dan 2 tahun perpanjangan itu sudah dibilang sama Pak Erik di waktu wawancara kalau nggak salah sama media. Jadi kemarin tuh ditanya pelatihnya dari mana, dari Belanda yang pasti kan. Terus nggak tahu sih wartawannya nanya apa dia nyebut sendiri, pokoknya dia ngomong, Pak Eriknya ngomong langsung bakal ada 2 tahun kontrak dan 2 tahun perpanjangan. Nah langsung ngomong begitu tuh. Nah jadi pas langsung lihat statementnya Fabrizio, lah tulisannya sama juga, berarti kan yang terjadi bakalan begitu gitu kan. Jadi ternyata lucu juga sih, maksudnya yang harusnya masih di agak surprise, tapi ternyata Fabrizio udah ngumumin langsung. Gue kaget juga sih jujur, tiba-tiba dia nulis di Twitternya apa Patrick Kluivert bakal jadi pelatih timnas Indonesia, dan here we go loh. Tahu sendiri kan Fabrizio kalau udah here we go itu nggak mungkin ya missnya 1% lah. Dan yang pasti ya Patrick Kluivert yang akan jadi pelatih timnas Indonesia buat nextnya nanti sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, yang misinya targetnya ya pasti lolos ke Piala Dunia. Yang gue bilang tadi, ini resiko, ini putusan yang besar banget menurut gue, karena kalau ke arahnya nanti amit-amit negatif ini bakal dampaknya gede banget. Karena kita sudah melewati masa-masa yang di bawah, dan masa-masa percaya proses itu menurut gue udah lewat, karena ini tim udah mulai kebentuk gitu. Kalau sampai nanti terjadi sesuatu di kedepannya yang tidak sesuai ekspektasi masyarakat, ini bisa bakal ada guncangan besar ya yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau emang bagus dan memang sesuai ekspektasi bagus, ya lanjutkan gitu kan, dan kita harus dukung gitu loh. Kalau ngomongin Patrick Kluivert, ya dia legenda timnas Belanda, kalau nggak salah. Kayaknya ya dia, bener deh. Kan dia punya anak juga, Justin Kluivert kan. Gue sering main juga tuh dulu di FIFA 19 pakai dia, karena potensinya bagus kan, jadi ratingnya naik mulu kan. Legenda Barcelona, AC Milan, Newcastle, PSV, Ajax, terakhir di Los Lille kalau nggak salah mainnya. Dan untuk kepelatihan dia jadi beberapa kali asisten pelatih, terus di Curaçao kalau nggak salah. Barcelona jadi manajer youth-nya kalau nggak salah, sama terakhir di Adana, pokoknya di Turki deh jadi pelatih kalau nggak salah itu. Dan memang kalau secara data ya, sekali lagi ini secara data dia bener-bener masih, kalau secara data nih nggak ada yang spesial sebenarnya dari dia kalau di kursi kepelatihan. Kalau dari pemain kalian tahu sendiri, apalagi yang legend-legend mungkin kalian tahu. Gue jujur nggak nonton Patrick waktu itu ya, karena ya itu jadul banget sih. Mungkin kalian yang tahu ya, kalian tahu kualitas dia gimana kan pemain. Tapi kalau untuk jadi pelatih itu lebih berat lagi dan sangat beda banget daripada pemain. Pemain top itu belum tentu bisa jadi pelatih top gitu. Banyak kok kasusnya. Contoh kayak Xavi di Barcelona. Xavi tahu sendiri jadi pemain topnya luar biasa kan.
jadi pelatih ya lumayan nggak sesuai ekspektasi dari pendukung Barcelona sendiri gitu. Ya kalau berdasarkan data, Patrick Kluivert nggak terlalu spesial. Tapi kita nggak tahu. Mungkin dengan pemain kita yang kebanyakan keturunan Belanda juga, mungkin dia cepat adaptasi atau gimana. Dia juga keturunan Suriname kalau nggak salah. Mungkin ada Indonesianya sedikit, nggak tahu lah ya. Karena kan Suriname, Belanda, Indonesia tuh lumayan nyambung. Nggak tahu sih benar apa enggak ya. Terus selain itu rumornya juga, ini rumor ya, ini masih rumor ya. Kalau yang ini masih rumor nih, kalau tadi resmi tuh. Karena memang sumber-sumbernya sangat-sangat akurat ya. Kalau ini nih masih rumor nih. Yaitu Louis van Gaal yang akan jadi dirtek buat timnas Indonesia. Ini rumor, sekali lagi ini rumor. Ini gue ngomong di tanggal 7 Januari nih ya. Ini rumor nih, nggak tahu sih nanti bener apa enggak. Langsung disebut media Spanyol apa gimana kemarin, tadi tuh gue lihat. Jadi Louis van Gaal bakal jadi dirtek ditemani sama Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih buat timnas Indonesia. Jadi Kluivert bakal didampingi sama Louis van Gaal. Nah, orang-orang tuh pas denger rumor ini kan Kluivert ya biasa aja gitu, padahal bahkan pada pesimis dengan kasus-kasus dia di background itu. Tahu sendiri kan kasus gelap-gelap dia yang mungkin kalian udah baca juga di Instagram atau yang lain-lain. Sangat-sangat pesimis gitu loh. Tapi pas ada rumor Louis van Gaal, mungkin merasakan hal secara harapan. Kalau misalnya memang didamping Louis van Gaal, harusnya bisa lebih bagus. Karena tahu sendiri Louis van Gaal kayak gimana. Sangat senior dan sangat pengalaman, sangat mateng. Dari pengalaman internasional dia, Barcelona, Belanda, bawa Belanda ke final Piala Dunia 2010. Kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Iya. Dan juara 3 di Piala Dunia 2014 kan. Jadi kalau Louis van Gaal memang datang ya lebih bagus, karena kan kursi di Kretek sekarang lagi kosong, dan kebetulan mungkin kalau Louis van Gaal yang datang kan jadi nyambung ya, Belanda sama Belanda kan, Patrick Kluivert sama Louis van Gaal. Tapi, nah ini tapinya, ada keluar lagi statement dari Ruud Gullit kalau bahwa membantah Louis van Gaal bakal jadi dirtek timnas gitu. Itu yang lagi terjadi sekarang. Jadi ini masih rumor, tapi Ruud Gullit sendiri langsung ngomong, legenda langsung ngomong nih, temannya dia langsung nih, kalau ya membantah nggak akan terjadi gitu katanya. Tapi kita nggak tahu bakal gimana, mungkin ada kejutan apa gimana ya. Kalau untuk Louis van Gaal sih dirtek cocok, cuman kalau untuk pelatih kurang sih, karena bukan masalah kurang dari segi taktikal atau gimana, bukan. Dia udah tua banget, 72 tahun kalau nggak salah umurnya, dan itu ketuaan sih sebenarnya. Ya kalau menurut gue ya itu ketuaan sih. Kalau bisa sih dari 50 sampai 60 lah kalau pelatih ya. Kalau dirtek cocok dia, cocok. Mungkin bisa mendampingi atau mungkin mengasih nasihat ke pemain, pelatih apa segala macem lah. Pokoknya tentang teknik apapun harusnya dia sangat bisa gitu loh. Tapi sekali lagi ini rumor, jangan dibenarkan karena ini rumor. Sekali lagi loh ya, ini rumor gitu. Jadi pelatihnya Patrick Kluivert, dan banyak yang pesimis, termasuk gua juga sebenarnya nggak terlalu yakin. Ya mau gimana pun orang pasti ngeliat track record kan, dan track record dia biasa aja, nggak ada yang spesial. Bahkan kalau misalnya dibandingnya sama Sintayong pelatihan timnas kemarin ya, mungkin ya jauh lah pasti mendingan Sintayong kan. Tapi gini, dulu juga Sintayong pada saat awal-awal masuk kan itu ada 2 kandidat kan, Luis Milla sama Sintayong kalau kalian ingat. Itu kita juga pesimis sama Sintayong. Kenapa nggak ambil Luis Milla? PSSI blunder, PSSI dimaki, PSSI dihujat sama netizen apa segala macam, dikritik. Padahal Luis Milla yang udah membangun, dan akhirnya udah mau dibangun lebih bagus, tapi di stop dan diganti pelatih baru. Dan kita waktu itu pesimis sama Sintayong dan nggak yakin kenapa harus Sintayong gitu. Walaupun, nah ini bedanya pada saat track recordnya Sintayong dibandingnya sama Kluivert ya mungkin ini bandingan data dan nggak valid ya kalau bisa dibilangnya. Tapi kalau misalnya kita bandingin, ya Sintayong pernah bawa Korea Selatan ke Piala Dunia dan menang lawan Jerman. Ini data sekali lagi, dan ini gue rasa jangan terpatok sama data ya, karena nggak semuanya benar. Kalau Kluivert ya di situ-situ aja, kayak gitu loh. Kayak cuman asisten-asisten, terus pelatih jadi pelatih juga pelatih di klub Turki gitu loh. Ini yang gue lihat di Transfermarkt ya.
ya gitu. Tapi setelah itu perlahan setiap tahun berganti, makin lama kita makin percaya sama Sintayong, dan hasilnya kelihatan gitu loh, lolos ini lolos itu, walaupun memang nggak ada trofi. Bahkan di AFF pertama kali Sintayong kita dibawa ke final lagi gitu loh, 2021 kalau nggak salah, yang gantinya 2020, harus kan 2020, cuma karena pandemi jadi dipindah jadi 2021 kan. Nah itu, jadi maksud gue, kalau memang ini terjadi, harapan gue sih seperti yang lalu, mungkin agak diremehkan di awal, tapi nanti akan dibuktikan di lapangan gitu loh. Kayak Sintayong juga butuh waktu 4-5 tahun buat akhirnya dicintai masyarakat Indonesia. Lu bayangin, bener-bener dicintai dia semua, dari semua kalangan, cok. Asli dah. Ini orang bener-bener berproses sih di sini. Walaupun sekali lagi ya mungkin minusnya dia nggak bisa bahasa Indonesia ya. Ya itu, dan agak keras kepala juga. Dan semoga apa yang terjadi lalu mungkin bisa terjadi sekarang, yaitu jadi elemen di awal dan akhirnya bisa menangani timnas dengan jauh lebih tinggi lagi. Tapi ya bebannya kalau misalnya beneran Patrick ya agak berat sih. Ya kita memang mencari kualitas pelatih yang lebih bagus dari Sintayong, yaitu di pelatih Eropa kan, yang lebih bagus gitu misalnya. Bahkan kayak Erik ten Hag masuk list gitu loh, kayak di netizen gitu, di list Erik ten Hag segala macam, karena kan emang dari Belanda kan pasti pelatihnya. Gue nggak tahu bakal jadinya gimana. Yang pasti ya Sintayong sudah tidak bersama kita lagi secara mendadak. Ya sedih, kecewa, kayak nggak bisa juga harus ngapain gitu loh. Dan makanya gue bikin video ini ya, yang gue bisa lakukan yang berpendapat aja, ngobrol aja, kayak ya ini wadah gue buat ngobrol aja gitu loh. Jangan ya nggak ada menyangkut ke siapapun ya, ini pendapat saya aja di sini gitu loh. Dan ya selesai sudah perjalanan Sintayong sama tim Indonesia yang banyak banget prestasinya. 2021 final Piala AFF, medali perunggu SEA Games, terus membawa timnas U20 kita kemarin ke Piala Dunia tapi nggak jadi. Semifinal Piala Asia U23, lolos 16 besar Piala Asia, lolos Piala Asia, bahkan raih hasil positif di grup Piala Asia kemarin. Kelompok umur banyak banget, menang lawan Saudi, kualifikasi Piala Dunia di ronde 3 pertama kali. Udah punya koleksi sekarang 6 poin dan menjadi satu-satunya negara ASEAN paling sukses di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Itu berkat Sintayong semua gitu loh. Jadi Sintayong benar-benar bagian dari sejarah, bagian dari histori, bagian dari proses semuanya yang benar-benar kita awali dengan terpuruk sampai akhirnya dia bisa membuat semua ini jadi nyata. Yang kayak harusnya kita di rumah cuman mimpi atau main game bola masukin Indonesia di Piala Dunia gitu kan, atau cuman mimpi Indonesia bisa di Piala Dunia. Dan berkat dia sekarang detik ini, bahkan setelah dia dipecat, dia membuka harapan kita buat ternyata Piala Dunia sebentar lagi, kalau memang benar-benar dilancarkan, kita akan lolos gitu loh. Sintayong tuh selama gue nonton timnas dan mengikuti sepak bola Indonesia, memang gue belum nggak lama ya nonton bola atau timnas, karena gue juga masih muda dan nggak seperti mungkin orang tua gue atau siapapun yang lebih tua. Tapi so far selama gue nonton, ini era yang paling benar-benar luar biasa. Gue ngerasa beruntung ada di eranya Sintayong, karena materi pemainnya dan juga Sintayongnya sendiri, prosesnya segala macam banyak lah. Bahkan gue yang harusnya bisa gue sebut nggak bisa gue sebut gitu, nggak bisa berkata-kata gitu sampai saking banyaknya Sintayong berbuat kontribusi di negara ini gitu loh. Yang pada saat, masih ingat nggak sih kalian waktu di babak 8 besar melawan Korea U23, lo negaranya sendiri loh, tapi dia bener-bener tulus sampai akhirnya kita menang pun dia ikut selebrasi, dan ya kayak bener-bener tulus bawa timnas Indonesia aja. Kapan lagi ada orang kayak gitu coba? Ya
Satu sisi ya, gue bukan mau memuji-muji Sintayong berlebihan, enggak. Sekali lagi gue netral aja di sini. Cuman nggak bisa dipungkiri, ya itu yang terjadi gitu loh. Banyak memang kesalahan Sintayong juga yang kayak keras kepala. Elkan juga beberapa kali nggak dipanggil, juga nggak tahu masalahnya gimana dan akhirnya nggak dibicarakan. Eliano yang akhirnya nggak starter. Dan eksperimen dia yang di pertandingan penting, padahal itu sebenarnya pertandingan penting, tapi malah eksperimen. Apalagi lawan Cina kemarin itu paling kecewa. Tom Haye nggak dimainin, apa segala macam. Banyak juga. Kalau memang lagi harus dikritik, kita kritik. Tapi kalau emang harus dipuji, emang harus dipuji, karena faktanya begitu gitu loh. Tapi overall dia luar biasa sih, nggak bisa dipungkiri sih, benar-benar luar biasa. Gue nggak habis pikir sih kenapa harus kayak gini terjadinya. Itu gue baru bangun tidur kemarin ngeliat berita udah kayak gitu aja udah langsung terima kasih Sintayong. Apa-apaan nih gue lihat konversi pers udah begitu aja, anjir, beneran lagi. Ya, ini udah hampir 40 menit gue ngoceh kalau nggak salah ya nih. Dan gue pengen denger sih pendapat kalian di bawah. Ya gue harap sih kalian komen aja sih, karena gue pengen diskusi juga sih, menurut kalian gimana dan gimana. Sekali lagi gue nggak ada mendukung siapapun, nggak ada memuji-muji, menaik-naikan siapapun di sini, enggak. Gue coba netral, sependapat gue aja, gimana yang gue rasain, apa yang udah terjadi dan bagaimana selanjutnya ya. Tetap kita berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan siapapun pelatihnya. Timnas Indonesia harus tetap jalan dengan filosofi yang udah dibangun. Jadi kalaupun memang ST harus diganti, yang kita cari pelatihnya yang memang harus benar-benar memang sinergi sama dia, karena taktik dan filosofinya jangan sampai berubah, karena kalau memang berubah benar-benar dari nol lagi kan, dan itu jangan sampai gitu loh. People come and go pasti, dan ini yang terjadi sekarang. Go-nya go-nya pun juga nggak ketebak itu kapan, dan terjadi juga sekarang kan. Siapa yang sangka kemarin kalau nggak salah tanggal 28 Desember Sintayong lagi mantu pemain Liga 1, tiba-tiba sekarang 6 Januari udah ada pembicaraan buat melepas dia aja. Ya kita nggak ada yang tahu gitu loh. Yang pasti harus siap gitu loh, ditinggalkan seseorang aja. Ditinggalkan seseorang ya. Ya satu sisi gue seneng, satu sisi gue sangat sedih dan kecewa. Emang banyak kecewanya. Senangnya tuh dalam arti gini loh, beberapa pemain akhirnya masih bisa dilanjutin, kayak proses diasporanya, naturalisasinya. Terus kalau memang nanti pelatihnya lebih bagus, ya berarti kan ya sesuai gitu kan. Intinya kita berharap dengan pelatih baru siapapun, timnas harus melangkah lebih jauh lagi ke depan. Dimanapun itu, Piala Dunia apa segala macam. Sisa 4 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia timnas senior, away ke Australia, home di GBK ngelawan Bahrain, home lagi di GBK ngelawan Cina, dan terakhir away ke Jepang. Gue rasa seri lawan Australia, menang lawan Bahrain dan Cina, kalah lawan Jepang itu cukup realistis buat kita dapatkan untuk lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi itu di atas kertas, kita nggak tahu yang terjadi di lapangan. Namanya sepak bola kan nggak bisa diprediksi ya. Ya jadi mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan. Mungkin masih banyak lagi sih sebenarnya. Ini gue tiba-tiba langsung buntu aja gitu, mau ngomong apa lagi. Nanti mungkin apa yang bisa disampaikan mungkin gue taruh di komen, atau kalian mungkin bisa. Makanya gue pancing kalian buat komen dan berpendapat, biar gue juga kepancing, sama-sama kepancing. Jadi kepancing buat ngasih pendapat, dan yang gue tadi lupa mungkin akhirnya bisa kesalurkan lagi kan. Ya gitu sih. Jadi ya terima kasih buat Coach Sintayong 45 tahunnya ini bersama timnas Indonesia, luar biasa. Sangat-sangat beruntung berada di eranya Sintayong menonton timnas, walaupun gue belum sempet sama sekali nonton langsung dan lihat langsung Sintayong. Tapi gue nonton dari TV aja udah bangga ya. Sangat-sangat bangga dengan kepelatihan Anda di timnas Indonesia. Harapannya tetap harus lebih tinggi lagi timnas, siapapun pelatihnya, dengan filosofi yang telah dibangun tentunya. Jangan dibedain lagi gitu loh, karena nanti bakal dari nol lagi. Mau dikata apa, tapi harus diterima. Gak bisa bohong. Satu-satunya mungkin orang Korea yang dicintai masyarakat Indonesia dengan semua kalangan. Salah satu-satunya pelatih mungkin yang benar-benar bisa membawa kita merasakan ke dunia bahkan, atau di Asia.
apapun keputusan dari PSSI, itulah yang terjadi. Dan gue masih percaya karena memang ketua umumnya Pak Erik, dan harusnya dia bisa mempertanggungjawabkan apa keputusannya ya. Sekali lagi. Jadi terima kasih, doain kita lolos ke Piala Dunia 2026. Kalaupun memang belum jatahnya mungkin 2030 sih, cuman untuk ekspektasi masyarakat bakal sulit banget sih nerima, bakal harus nunggu lagi ke 2030 karena proses kita itu udah lewat gitu loh. Sekarang waktunya benar-benar udah mau kebentuk dan kebangun dengan bahkan pemain-pemain baru lagi gitu loh, yang bakal datang menguatkan timnas ini gitu. Sekali lagi terima kasih Sintayong berkat jasa-jasanya, dan sampai jumpa lagi di kemudian hari. Siapapun aku juga belum sempat foto sama dia apa segala macam, ketemu aja belum ya. Gimana pun sehat-sehat coach, dan dimanapun berada selalu dukung timnas Indonesia dan selalu doakan Indonesia ke depannya, karena ini keputusan tidak mungkin dibalikkan lagi ya, kan nggak mungkin ya, kita harus nerima itu. Ada sisi positif negatif lah, tetap. Sekali lagi gue nggak mendukung siapa-siapa, gue nggak ada di pihak siapa-siapa, gue mencoba netral, mencoba beberapa dari sisi masing-masing. Mungkin memang ada beberapa kata yang belum gue ucap atau mungkin berbelit-belit, mohon maaf sekali lagi. Tidak ada menyinggung siapapun, intinya ingin ngobrol aja, ingin kasih pendapat aja, karena kan ya kita bebas berpendapat kan. Ya pendapat orang lain juga punya hak sendiri gitu loh, dan ini pendapat saya gitu ya. Ya itu aja. Oke, jadi videonya sampai situ dulu. Itu aja dari gua. Jangan lupa ya di like ya, like atau subscribe ya channel gue ya. Lama banget gue ngomong kayak gitu anjing, like subscribe. Yang suka video-video begini, video tentang bola ya, gue nggak tahu lagi kapan sih bisa upload video tentang bola lagi, karena yang seperti gue bilang di awal sih, gue udah download sih FC 25 dan udah beberapa kali main. Nggak tahu sih konten selanjutnya bakal gimana. Ya ditunggu aja ya, mohon maaf lo kalau nunggu terus, nunggu akhirnya nggak jadi ya. Situasinya lagi seperti ini sih. Ya maklumi saja. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.